Halo semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan melakukan instalasi dari React.js-nya, yaitu kita akan membuat project dari React.js-nya langsung. Nah, untuk pembuatan project-nya, di sini kita bisa gunakan masuk ke Vite untuk melakukan instalasi atau pembuatan dari project dari React.js-nya. Nah, sekedar info, Vite ini dibuat oleh Evan You, yaitu kreator dari Vue.js. Kita bisa masuk ke Started. Nah, misalnya bisa juga melakukan instalasi langsung dari dokumentasi React-nya, yaitu React Dev. Cuman kayaknya kalau beberapa artikel di sini Vite lebih cepat dibanding kita install menggunakan project React.js langsung. Jadi kita bisa gunakan Vite sebagai JavaScript-nya nanti. Nah, di sini untuk Vite-nya sendiri teman-teman harus install Node.js versi 18 ke atas untuk melakukan instalasi dari Vite-nya. Ini kita bisa lakukan copy. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam folder lokal di YouTube, habis itu React untuk melakukan instalasi dari project React-nya. Kita bisa langsung openin terminal. Kita buka terminal. Nah, di sini kita lakukan instalasinya. Kita Ctrl V yang tadi sudah kita copy di Vite. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan seperti nama project kita nanti apa namanya. Kita sebut saja namanya React Basic. Enter. Nah, kemudian di sini untuk framework yang kita gunakan atau library yang kita gunakan itu apa? Kita bisa pilih React, kemudian enter. Nah, selanjutnya di sini untuk variannya. Nah, variannya kita gunakan JavaScript saja dulu. Yang ini. Nah, ini sudah selesai melakukan instalasinya. Di sini akan muncul satu folder, yaitu React Basic. Kita bisa langsung masuk ke dalam foldernya, cd React Basic, enter. Ini sudah masuk ke dalam folder yang kita tuju, yaitu aplikasi React yang sudah kita buat. Selanjutnya kita lakukan instalasi dari dependensinya, yaitu npm install, habis itu jalankan aplikasinya, npm run dev. Nah, sini kita masuk dulu di Visual Studio Code-nya, kode spasi titik, untuk membuka folder React Basic-nya ke dalam Visual Studio Code. Atau kalau teman-teman tidak bisa melakukan kode spasi titiknya, itu bisa open manual saja, file, habis itu open folder. Kemudian open folder React Basic-nya. Nah, di sini kalau kita baca di package.json, kita harus install dependency package yang dibutuhkan oleh React dan juga Vite-nya ini. Nah, seperti React dan juga React DOM dan seterusnya. Kita lakukan instalasinya. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya kita jalankan via npm run dev. Ini kita bisa masuk ke terminal. Kita install dulu dependensinya. npm install. Kita tunggu proses npm install-nya. Di sini sudah berhasil melakukan instalasi dependensi. Di sini juga sudah masuk yang namanya modulsnya, yaitu tempat penyimpanan dari dependensi kita yang terdaftar di package.json-nya ini. Nah, selanjutnya kita bisa fokus di bagian source-nya, di mana nanti kita akan lebih fokus ke dalam folder ini nantinya. Ada beberapa folder seperti aset. Ini untuk ngatur file-file asetnya seperti link, external link CSS-nya ataupun JavaScript, biasanya simpel di folder aset atau bisa juga di folder public. Cuman kalau public dia bisa diakses secara global. Kalau aset kita harus lakukan importnya dulu kalau kita ingin akses file-file eksternalnya. Nah, di struktur foldernya ini ada yang namanya main.js, dimana ini adalah root-nya atau entry point-nya nanti. Dimana kalau kita baca di sini ada dokumen get element by id dengan nama root yang akan ngerender, yaitu komponen app-nya yang ini. Nah, di app-nya kita bisa hapus saja dulu semua. Kita gunakan function biasa, yaitu function komponen. Dan di function komponennya kita tampilkan saja return h1 test123 seperti ini. Kita coba testing saja seperti ini dulu.
Nah di main.js-nya ini dia jalankan React DOM, kemudian create root, dia buat rootnya yaitu entry point-nya, kemudian dokumen get element by id root, habis itu dia render komponen app.jsx-nya yang dia import di sini, yang kita buat tadi, yang ini. Nah di dalam app.js ini kita bisa hapus React sleek modenya karena bakal double nanti pada saat kita console log, jadi kita bisa hapus saja. Nah di sini ada dokumen get element by id, kemudian root. Kalau kita baca di index.html, ini ada yang namanya id root. Ya, nanti semua komponen yang kita buat di dalam app-nya ini, dia akan masuk ke dalam div-nya yang ada di sini. Div dengan id root. Berdasarkan main.jsx-nya, jadi dokumen get element by id, jalankan di div root, habis itu dia render komponen app-nya yang ada di sini. Ini cara proses dari penjalanan React-nya. Nah kemudian di main.js-nya kita bisa hapus index.css. Jadi kita buat dari yang sederhana dulu, dan kita bisa hapus filenya di sini yang app.css dan juga index.css. Nah kemudian kita bisa jalankan aplikasi kita. Nah nanti pada saat kita jalankan H1-nya ini, itu akan tampil di dalam file rootnya yang ada di id rootnya ini. Kita coba jalankan dulu di terminal, npm run dev, jalankan aplikasinya. Nah dia akan jalan di localhost 5173. Kita tinggal buka, tahan kontrol kemudian klik. Nah di sini akan tampil. Kalau kita inspect elemen, yang akan tampil di sini, dia akan masuk ke div dengan id root. Nah seperti yang ada di index.html-nya tadi. Nah dan H1123-nya ini itu terrender masuk ke dalam div root-nya, yaitu komponen dari app.css-nya tadi yang kita buat function komponen tadi. Nah jadi ini cara jalaninnya ya. Jadi lumayan simple sebenarnya pada saat menjalankan aplikasinya. Jadi div root-nya dia akan masuk ke sini yang kita render di main.jsx. Nah app.js-nya ini yaitu komponen utamanya nanti. Ya nanti kita akan buat komponen-komponen, yaitu bagian-bagian kecil dari app.js-nya, seperti mungkin bagian header-nya, bagian footer-nya, dan juga main kontennya. Kita akan coba membuat komponen-komponennya di video berikutnya. Jadi jika ada yang ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pinned comment. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.